Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Amin. Cari jiwa iman dan sarapan juga. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbil alamin. Kudu disodok wae kakara kenceng baru tuh. Hadratil kiram, para alim ulama, para asatiz, para asatizah, wabil khusus Ketua DKM yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DKM Ustadz Maman ya. Mudah-mudahan beliau ini pengusaha ya, mudah-mudahan pengusahanya jadi bos ya, pengusaha sukses dan mawar berkah. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim, Majelis Ta'lim apa namanya? Mar'atus Salehah, Ibu Ustazah Putriana.
Putriana. Ayah hadir? Tadi hadir, beliau ada hadir. Oh, yang tadi ya? Iya. Oh. Wabil usuli penyambung lidah saya, penyambung wasilah Bu Ustazah Erna. Nah, ya. Yang sering pengajian di Majlis Ta'lim Baitur Rahman Al-Madinah. Yang saya hormati para asatijah yang hari ini hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim untuk para asatizah yang hadir hari ini. Semoga para asatizah Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan Allah angkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, tidak hanya di alam dunia, Allah angkat derajatnya nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Master of Ceremony yang sudah menyebutkan, ya, memanggil saya. Kalau tidak pakai MC saya nggak ada di sini nanti, ya, di situ terus nanti. Terima kasih Bu Ustazah, ya. Ustazah siapa? Alda. Mudah-mudahan sehat selalu, selalu. Tim Marawis luar biasa, semangat luar biasa. Tim Marawis merah putih merdeka, ya. Hatinya harus merdeka, sama suami juga harus merdeka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tim Marawisnya luar biasa, ya. Saking semangatnya mungkin ada yang ya, saking semangatnya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan ibu-ibu Majlis Ta'lim Barakatus Sholihah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jamaah yang hadir hampir 3.000. Kok ketawa sih? Alhamdulillah. Sama yang di rumah. Nah, ini kan ada para malaikat yang mencatat Raqib dan Atid. Ya, dihitung aja. Mudah-mudahan ini ibu-ibu yang hadir hari ini adalah ibu-ibu pilihan Allah, manusia-manusia pilihan Allah, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita hari ini di Masjid Ar-Rahman. Iya, itu maksud saya. Masjid Ar-Rahman ini Allah berikan yang pertama keberkahan, kebermanfaatan. Yang paling penting kita ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan mubarak ini kita masih dipertemukan di tempat yang mulia dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan aku kita kecepatan jadi orang mulia. Kumpulnya tidak hanya di mall, kumpulnya tidak hanya di pasar tradisional, kumpulnya tidak hanya di Mang Emo, kumpulnya tidak hanya di arisan, tapi kumpulnya di tempat pengajian. Tidurnya saja Allah balas, Allah sayang, Allah akan menggantikan jamaah yang dimuliakan Allah dengan pahala yang luar biasa. Tapi jangan sampai ketika hadir di majelis ilmu baru saja Ustaz assalamualaikum sare di sini mah nggak ketahuan kali. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan orang-orang yang mulia, dengan para asatijah yang hadir hari ini. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat. Ibu sehat kan, ya? Sudah sarapan berapa kali? Saya tadi sama, oh ya istri saya ini alhamdulillah. Ya, saya hadir dengan istri. Jadi pakai CCTV saya jadi, istri saya CCTV-nya. Jadi tidak bisa kemana-mana. Mudah-mudahan ibu sudah sarapan, ya. Sehat, ya. Sehat lahir, sehat batin. Serius? Lahirnya sehat, batinnya harus sehat. Jangan sampai sehat lahirnya, batinnya gering. Nyoto gering. Kata bahasa Jerman gering. Halaman 21 gering.
sakit, maridun lil qalbi. Jangan sampai kita sakit hati. Makanya ibu ini adalah manusia pilihan Allah, yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan taufik untuk hadir di masjid ini. Untuk apa? Karena kita sadar kita fakir akan ilmu. Betul enggak? Benar enggak? Kalau mengukur nafsu kita pengennya jalan-jalan, benar? Dipanggil di toa masjid, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Jawab bersama di RT 1. Saya juga sudah tahu hari ini pengajian, di rumah banyak cucian, sebentar lagi kondangan. Ngaji naudzubillah ini paksakan ke tempat pengajian agar apa? Batin kita merasa tenang. Di rumah sumpah datang ke majelis ilmu mah insya Allah tenang. Boga hutang Bayar. Bayar. teu pikiran di masjid mah. Keluar masjid ruwet deui. Aduh. Mudah-mudahan itu yang hadir hari ini Allah berikan sehat lahiriah wal afiyah batiniyah. Allah berikan keberkahan umur. Umur kita tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu umur kita. Pak Ustadz, saya mah sehat, umur saya pasti panjang. Saya mah aerobik setiap pagi, jumba. Pagi, sore, siang. Sehat belum tentu menjamin umur panjang, karena umur Allah yang tahu. Makanya yang perlu kita persiapkan bukan hanya lahiriah, tapi apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai hanya cuma sebatas jasa dia doang kita sehat. Mudah-mudahan batiniah kita sehat juga, afiat kita sehat juga. Kenapa? Karena orang yang paling Allah muliakan tidak hanya lahiriah jasa dia, tapi ketakwaan kita yang nanti hadir di hadapan Allah untuk memuliakan kita. Insya Allah berikan nikmat tidak hanya umur, Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat rezeki. Mudah-mudahan atau wasilah silaturahim ini Allah berikan keberkahan kelapangan rezeki buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita tidak sumpah dengan materi. Kalau mengukur materi kita pusing. Tapi mudah-mudahan dengan giroh semangat kita ngaji, thalabul ilmi, hadir di pengajian, Allah buka iftahil rizqa. Allah buka pintu rezeki dari manapun. Insya karena hadir di majelis ini. Yang paling penting, yang paling utama, Allah berikan, masih titipkan ruh kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih alhamdulillah masih ada iman dalam hati kita, masih ada keislaman dalam hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan iman kita terus bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keislaman kita mudah-mudahan terus istiqomah dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu hal-hal yang nanti mungkin Allah uji kepada kita. Maka imanlah yang dapat menyangkal itu dan mempertahankan apa? Kesabaran di dalam hati kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu senang pada orang-orang yang sabar. Insya salawat dan salam kita sanjungkan kepada curhatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya kelak yaumul qiyamah, mendapatkan syafaatul uzwanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah majelis taklim marakatus saleh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah saya bisa bermuazahah, senang rasanya
indah di tempat pengajian seperti ini. Wajah ibu ceria, make upnya tebal. Bener enggak? Atau terkenal enggak pengajian mana bu? Karena kan Allah senang kepada orang-orang yang bersih dan indah. Jangan sampai ibu ke tempat pengajian radudut, barau, baju nangis barolo, kerudung na mencong salting. Tahu mencong? Kita bahasa Inggris. Kerudung atau gantinya imam satu sampulan jadi cuci. Barau harus bersih, harus wangi ke tempat pengajian itu ya, bukan baru tapi bersih dan wangi. Biar apa? Samping kiri kanannya tidak ngomongin. Cek si ibu mah bau, dan bokelek. Gara-gara temandi ke pengajian. Nah, ayo hadirnya kita biar apa? Karena kita ingin nyaman di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita Allah titipkan ilmu kepada kita semua. Momentum hari ini menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Nih salah satu poinnya yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Saya mengutip dalam Al-Quran firman Allah, Quran surat Al-Huzarat ayat 10 yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya. Bu, saya nggak usah jauh-jauh menjelaskannya. Kita ingin hidup rukun, benar nggak? Tetangga sama tetangga harus rukun ya. Ibu pun di rumah juga harus rukun. Karena cerminan kita di luar dalam salah satunya adalah melihat keluarga kita. Bagaimana mungkin kita rekatkan ukhuwah Islamiyah kita hanya pun nggak pernah mau untuk menuntut ilmu. Karena apa? Di pengajian inilah kita tahu harus apa yang kita lakukan setiap hari. Karena seorang mukmin sesungguhnya bersaudara. Allah itu senang kepada orang-orang yang memang satu, orang yang selalu menjalin silaturahmi. Insya di mana Pak Ustaz? Gak usah jauh-jauh. Nih di tempat pengajian. Semuanya sama Bu kalau di tempat pengajian. Nggak ada yang membedakan, benar enggak? Oh, ketua RW, ibu RW dipayung. Nggak ada. Ibu RT di depan. Nggak juga tuh. Bener ya? Sama. Bener enggak? Enggak ada yang membedakan. Makanya inilah kita sadar betul. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan jabatan, bukan pangkat, tapi apa? Takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Bu, sekarang bulan apa? Muharram. Bulan apa? Dia mah beda bulannya, tanggalannya. Hijriahnya beda ke Muharram deui. Karena mau bahan. Ieu teh aliran naon? Saka
meureun di dieu mah nya sakadae. Bulan apa sekarang? Hah? Oh, Agustus nya kok. Agustus kata bulan Mas, bulan Hijriahna teu harap. Ngaji umal poe. Hari bulan Hijriah, bulan naon? Agustus. Ya, bulan Agustus. Hijriahna bulan naon? PR lah. Jadi kali PR. Bulan Syawal. Oh. Terus disebut sopa. Bu. Bentar lagi kita maulid ya. Nyontoh maulid, mulut mana yang mulut. Maulid, nah. Gak usahkah kita jauh-jauh lah, contoh Rasul satu saja. Apa? Wa kana Rasulullah sadidul ayat wat tawadu wasilaturrahim. 3 poin. Mudah-mudahan jadi bekal. Ibu-ibu keluar dari sini nanti ada bekal ilmu. Tidak hanya makan nasi kapal, makan box. Makan boxnya ya, bukan isinya. Enggak, isinya habis, boxnya jangan dimakan. Iya, tapi tak lapar makna di rumah. Dalam Al-Barzanji dikatakan bahwasannya, ayo kita contoh Rasulullah karena kita akan menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadidul hayat. Nabi orangnya pemalu, eraan, malu. Mana ceritanya? Ada dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ketika Nabi mau membenarkan Ka'bah, ternyata betisnya kelihatan di bawah. Malu, merah mukanya Nabi, turun ke bawah karena saking malunya, hanya kelihatan betisnya saja. Zaman sekarang urat malunya sudah putus. Nenek-nenek pakai legging, olahraga, naik motor Mio, cek orang teh naon, ternyata kulit. Ayo amin. Pakai you can see my ketek. Kamu dapat melihat ketekku. Eta pakai lekmong teh. Amin. Bu, malu ketika aurat kita diumbar. Malu kalau seandainya hal-hal negatif dilihat oleh orang lain. Harus apa? Harus muhasabah diri. Contoh Rasulullah SAW, kelihatan betisnya aja malu. Kita keluar rumah celana pendek, karena kudang sare, masih kene pakai piyama, meli sayuran, dah di diutak. Cek mamang teh, sini mamang teh. Ibu sehat? Sehat. Naudzubillah min. Malu kalau ibu tutup aurat. Ya, Bu, ibu punya anak, jaga anaknya. Kalau perempuan, zaman sekarang era digital 5.0 bahkan 6.0, digitalisasi. Jangan sampai anak kita tergerus dengan teknologi yang semakin canggih. Tapi kalau seandainya fondasinya agama, insya Allah tidak akan terbawa sekaba-kaba. Tahu sekaba-kaba? Kita bahasa Jepang dulu ya. Tidak terbawa arus. Sok ibu cek. Ya, kalau di rumah nggak usah jauh-jauh. Saya pun anak sama Pak. Itu kalau di rumah main handphone terus. Benar nggak? Apalagi kalau sudah remaja tutup kamar main handphone, disuruh makan nggak mau. Ya, sholat apalagi. Inilah yang dapat menggerus apa akidah anak
jangan sampai juga kita tertinggal teknologi, tapi tetap dipantau dengan baik. Ayo Bu, sekarang ajak remaja-remaja untuk pengajian. Ibu punya anak remaja ya, atau terus di sekolahnya di mana, bergaul sama siapa, kegiatannya apa saja, harus tahu ibu. Jangan sampai nanti naudzubillah min dzalik cendol di kalapaan teh ya. Naon tak cendol di kalapaan enak. Ya, makin dulu bapak teh naudzubillah min. Zaman semakin luar biasa, teknologi semakin canggih, tapi ingat jaga akhlak anak-anak kita semuanya. Ya, makanya kumpul di pengajian ini merekatkan ukhuwah kita Islamiyah kita. Kenapa? Karena kita ingin dalam diri kita memiliki ilmu yang nanti diajarkan kepada anak-anak kita. Paham ya? Paham ya? Ngaji Pak gak usah jauh-jauh, malah kita aja Pak Ustaz. Ya, Nabi memiliki rasa malu. Kita mah nggak tahu malu banyak. Ya, tempat pengajian, ya dekat masjid rumahnya, tapi nggak hadir. Mungkin husnuzon kita prasangka baik ya. Mungkin lagi ada kegiatan, sibuk. Tapi ajak terus ya Bu ya, tetangga kiri kanan ya, untuk ini pengajian tingkat apa nih? RW. Alhamdulillah nih udah mau 3.000 ya. Iya tuh alhamdulillah Bu. Kok ketawa sih Bu? Mudah-mudahan inilah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita fakir akan ilmu, maka duduk di majelis ilmu. Nggak apa-apa deh gini-gini doang nih. Aduh, lila amat Ustaz. Aduh, nyari cangkeng Bu. Beda ya Bu ya, kalau duduk di depan TV sama di pengajian, ketahuan. Ya, kalau di tempat TV kan langsung cekrek nonton sinetron. Menangis. Dulu, sekarang beda lagi. Kuat 1 jam 2 jam, di tempat pengajian baru Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar geser gitu. Jadi cangkeh gitu kan. Guru tuh dalam hati, tahu guru tuh kata bahasa Jepang ya. Menggerutu di dalam hati. Bila amat Ustaz ceramah. Nauzubillahimin. Makanya kuatkan ibu di sini, ngaji di sini, tidak hanya cuma sebatas kita makan, tapi dapat ilmu, sekalipun sedikit diamalkan. Kembali lagi, Nabi memiliki sifat pemalu. Malu kita melakukan hal-hal maksiat kepada Allah. Malu kita meninggalkan sholat. Malu kita ngomongin orang. Malu kita melawan sama suami. Malu kita, ucapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada. Ini mah ibrah untuk saya ibu-ibu. Di sini mah nggak ada terus. Oh, di sini mah solehah semuanya. Insya Allah nggak ada yang ngaku. Insya Sayyidul Khair, rasa malu. Wattawadu, rendah hati. Rendah hati, nggak usah sombong deh. Apa itu yang kita mau sombongkan ya Bu ya? Bu, apa yang perlu kita sombongkan saya tanya deh. Gelang ibu, mana gelang ibu? 10 kilo. Kita manggil ke pengajian, tujuk sini. Ya, pakai kalung genap kilo. Ya, gelangnya 10 kilo. Nggak usahlah kita apa-apa kita sombongkan ya. Semuanya titipan. Ingat Pak ya, titipan. Kalau dititipi kita nggak usah nangis kalau diambil. Paham nggak? Lil ibarat anak kecil nangis dikasih mainan, anteng ya. Diambil lagi nangis, benar nggak? Kita pun sama. Allah berikan pangkat, Allah berikan jabatan, Allah berikan harta, Allah berikan suami, Allah berikan istri, semuanya titipan.
Maka apa yang perlu kita sombongkan di alam dunia ini hanya nanti kain kafan yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dibungkus kain kafan, Bu. Bukan bahan-bahan yang mewah, bukan tas mewah, bukan handphone yang mewah, bukan jabatan yang mentereng, bukan harta yang mungkin berlimpah, tidak. Kita semuanya dititipi sama Allah. Maka jangan perlu kita sombongkan mentang-mentang istri RW, ya. Oh, petatang peteteng, sombong. Mentang-mentang jadi istri RT, oh tanggung nanti di itu di laut di mana? Di sini mah soleha, ibu-ibu RT ayat ibu RT mana? Oh ini mah soleha. Jadi tim marawis kan? Iya. Alhamdulillah, memang di itu lain dia. Insya. Maka dari itu tawadu akan apa yang Allah titipkan kepada kita akan mencerminkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, saya nggak sama suami. Serius? Ah, roman-romannya ini hempeng nih. Sayang sama suami kak? Serius? Lahir batin? Di dunia wal akhirah? Bu? Sayang sama suami? Apa bukti sayang sama suami? Nyeduhin kopi. Kamu kewajiban. Bu, dalam Quran surah As-Saffat, fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang soleha adalah istri yang dimana dilihat sama suaminya tenang suaminya. Tuh lihat tuh kasih bunga. Fasalihatun qanitatun hafizatun, istri yang soleha menjaga kehormatan suaminya. Lil ghaibi bima hafizallah, ketika suaminya tidak ada di dalam rumah. Berangkat kerja, istri yang solehah cium tangan suami. Cium bu, cium suami ibu pernah kan cium suami? Ketika berangkat kerja pernah? Serius? Kok cicing wae? Bu, kalau suami berangkat kerja, ibu cium tangannya enggak? Cium keningnya enggak? Bukan, dia mah langsung jujur Pak. Di sini mah jujur. Alhamdulillah. Ibu, kalau suami berangkat kerja, ibu ingin menjadi istri yang solehah. Salah satu poinnya adalah ketika suami berangkat kerja, ibu doakan yang terbaik. Pastilah Pak Ustaz. Pastilah. Cium tangannya, cium keningnya. Jangan sampai hanya di tanggal muda saja. Hari tanggal muda makan radius 30 meter oke salaki ke situ buat ya Bu ya. Di antosan ditunggu. Bau-bau suamiku nih. Tanggal 1. Pertengahan ya agak ditutup dikit lah pintunya. Tanggal 2 tutup berapa? Suaminya datang. Assalamualaikum. Di dalam, di sono, di sini mah nggak ada. Di sini mah istrinya solehah. Di sono di laut. Ya. Kata suaminya, Assalamualaikum. Siapa sih? Kata istrinya di dalam. Tanggal.
Kata suaminya, ini aku sayang. Buka dong, buka sorangan. Manja dibuka-buka. Aduh, duduk suami ya. Kalau tanggal muda kan langsung seduhin kopi ya, atau seduhin teh manis. Yayang, bebeks mau apa? Air putih, air susu. Kok seserian sih? Air kopi. Kata suaminya, apa deh yang penting nikmat. Tanggal muda, tanggal tua. Bebs, kopi dong, seduh aja sendiri ya. Lagi sibuk di dapur. Nauzubillah ini di sono, di sini mah enggak ada yang ngaku. Tapi ramah-ramahnya di sini mah solehah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo Bu, cerminan kita sifat Rasulullah. Jadi istri yang solehah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini menjadi istri yang solehah sama suaminya. Ya Bu ya. Ayo muhasabah diri kita semuanya. Apakah sudah menjadi istri yang solehah atau belum? Kalau belum, dia belajar. Makanya duduk di pengajian ini agar apa? Agar menjadi istri yang solehah. Tawadu di depan suami kita. Pangkat jabatan contoh, suaminya hanya kerja ojek, tukang ojek. Istrinya seorang guru. Tapi kalau sudah di rumah, istri harus patuh sama suami. Tawadu, takdirnya pada suami. Paham ya? Paham ya? Jadi sifat Nabi tawadu, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, tidak sombong. Kita gelar sarjana S1, S2, S3, S3 Pro, S Mango, S Teler, ya, nggak usah sombong, titipan. Kita punya harta lebih, kekayaan yang luar biasa, titipan. Jabatan suami kita mentereng, titipan. Ya, dijaga dengan baik titipan Allah. Agar apa? Amanah Allah diberikan kepada kita. Tanda kita menjaga amanah itu adalah apa? Rasa syukur kita terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kelahiran Nabi ini apa? Agar hijrah atau kitanya hijrah. Yang tadinya nih hati teh kotor jadi bersih. Yang tadinya tidak berakhlakul karimah jadi berakhlakul karimah. Hijrah dengan datangnya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh akhlak Rasul, nggak usah jauh-jauh. Dalam rumah tangga, dalam bertetangga. Dalam bertetangga Pak Ustaz, kita makan beda. Tetangga beli mobil sedikit, beli mobil, kita aja yang kepanasan. Ya, tetangga beli mobil baru, kita beli mobil ambulan. Tetangga masang parabola, ibu-ibu beli parabek. Aduh. Ayo hati kita bersihkan Bu ya. Kan kita menjaga merekatkan ukhuwah Islamiyah kita timbul dari kesadaran diri kita pribadi. Benar enggak? Benar tidak? Ayo atuh sekarang. Kalau sering ngaji, nggak usah tuh ngomongin tetangga. Ayo redam, tahan. Bu, fungsinya ibu ngaji ini apa? Biar ditahan nafsunya untuk ngomongin orang. Hatinya biar bersih. Ya, hatinya biar bersih. Kenapa hati kita harus bersih? Karena Allah sangat mencintai hambanya, hatinya yang qalbun salim, hatinya yang selamat dari apa? Dari perbuatan-perbuatan tercela. Ayo kita yang hari ini hadir, mudah-mudahan hati kita nggak kemana-mana ya. Hati kita di sini ngaji, pengen benar kita, pengen dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semuanya tawadu akan ilmunya, tawadu dengan harta, tawadu dengan jabatan, tawadu semuanya kita. Nggak ada yang perlu kita sombongkan, benar nggak? Oh, mentang-mentang suaminya, pangkat jabatannya mentereng,
ganteng. Ketika ibu mati meninggal, dibawa nggak suaminya? Enggak. Kawin dulu. Hari itulah barulah sadar kita ditinggal sama suami, maut menjemput sama kerasnya, di alam kubur mendapat siksa. Suami ibu yang tampan dibawa enggak? Dibawa enggak? Mentang-mentang Pak Ustaz, saya kalau meninggal suami saya mau ikut, bohong. Sama juga kalau istri meninggal suaminya, emang dibawa? Enggak. Tapi ingat, mudah-mudahan cerminan akhlak antara suami dan istri, mudah-mudahan kita di tempat pengajian. Insya Bu, mau bahagia? Di dunia wal akhirah mau bahagia? Insya sudah apa yang dilakukan mau dapat kebahagiaan? Sudah melakukan apa? Nyeduh kopi dulu. Alhamdulillah. Isinya mah solehah. Ya, Bu, ibu kalau mendapat kebahagiaan salah satu poinnya adalah jadi istri yang soleh. Ya, Siti Aisyah istri Rasulullah, ketika Rasulullah pergi berdakwah, berperang, pulang, kan keringetan tuh, keringat Nabi diusap tuh, Ustaz. Sama siapa? Sama Siti Aisyah. Diusap, ditempelkan ke dalam pipinya. Saking cintanya, saking memuliakan seorang suami, dimanapun, kapanpun, ketika suami pulang berkeringat, diusap agar apa? Lelahnya menjadi ringan, ditempelkan di pipi. Makanya disebut panggilannya ya Humairah, ya Humairah, wajah yang kemerah-merahan. Jadi Siti Aisyah wajahnya kemerah-merahan karena apa? Saking ditempelkannya keringat Rasul di pipi beliau, tambah cantik. Sekarang ibu nih pengen ngambil sama suami, pulang suami kerja, ada ibu di depan pintu, siapkan anduk. Bener. Siapkan anduk berkeringat, bebek. Cek salakina sia geloleh. Tumben-tumbenan saya pakai bebek kayak gitu. Datang, sini beb, naon? Sini. Mana keringatnya? Oh ini. Tempelkan di pipi ibu, langsung tuh kubret. Basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad adalah seorang manusia, tapi bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad beludah, kita beludah, Nabi Muhammad pun beludah. Ludahnya Rasul, ludahnya Nabi beda dengan kita. Pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah, kata Rasul dengan Abu Bakar, ya mau hijrah ke Madinah, kafir Quraisy ada di depannya, di depan rumahnya. Kemudian Sayyidina Ali waktu itu suruh, kata Rasul, Ali kamu diam di sini ya, gantikan posisi. Kata Rasul dan Abu Bakar mau hijrah ke Madinah. Di perjalanan kafir Quraisy langsung mau membunuh Rasulullah, langsung ke Gua Sur, ya, ke Gua Sur. Kata Abu Bakar, Rasulullah, ya Rasul, jangan dulu ke dalam. Emang kunaon? Ini bahasa kita.
bahasa Cina dia. Cina. Kunaon emangna sahabat Rasul khawatir di dalam ada ular. Khawatir di dalam ada kalajengking. Udah beres, masuklah. Ternyata kata Rasul, alhamdulillah aman. Lihat muka Abu Bakar. Ya Abu Bakar, la takhaf, jangan takut. Enggak Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, jangan bersedih Abu Bakar, enggak bersedih. Tapi kenapa saya lihat Abu Bakar mukamu pucat? Kata Abu Bakar apa? Ini Rasul. Ini apa? Ini apa? Ini tangan. Tangan kenapa? Dipatok oleh jengking. Kalau jengking Arab bu gede. Beda dengan kalau jengking Cibinong. Jengking Arab gede. Dipatok ular bu. Itu Abu Bakar pada saat bersih di kasur itu. Enggak bilang sama Rasulullah karena malu. Kata Rasul, kenapa kau enggak bilang dari tadi? Mukamu pucat. Langsung diludahilah tangannya Abu Bakar dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika Abu Bakar langsung sembuh. Ludahnya Rasul, ludahnya ibu. Kalau ada anak ibu jatuh di jalan, terkelupas kulitnya, ludahi sama ibu, insya Allah tambah nangis anaknya. Beda ludahnya Rasul dengan kita. Kalau udah Rasul ada karomahnya. Rasulullah berkeringat, kita berkeringat ya. Tapi keringat Rasul kan dalam sebuah riwayat baunya saja minyak kasturi. Saya tanya, ibu minyak apa? Minyak apa? Minyak jujur. Dalam sebuah keterangan lama, ketika Rasul keringat, nemplok di badan Rasul, nyerosot pak. Lalat nemplok di badan Rasul. Dalam sebuah keterangan dalam kitab Al Nasihat itu, keringat Rasul nemplok nih, lalat nyerosot kayak kerosotan. Saking apa licinnya, kan minyak kasturi. Sekarang lalat nemplok di badan ibu, keringat nyerosot apa nyarang? Kayak gitu kan jawab sama ibu. Beda, makanya basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Contoh ahlak Rasul ya bu, maulid nabi kelahiran Rasul itu nggak usah hanya cuma sebatas seremonial saja. Contohlah minimal satu ahlak Rasul ta'bid ya, akhlaknya dijaga dengan baik ya. Nabi itu sering silaturahim. Bahkan dalam sebuah keterangan ketika sholat setiap subuh nih diludahi sama kaum kafir Quraisy. Setiap waktu sholat tuh berangkat ke masjid nih diludahi. Sewaktu itu dalam suatu waktu tidak ada yang ludahin nih. Apa kata Rasul? Mana yang sering ludahin saya kok nggak ada? Kata sahabatnya, ya Rasul, sakit, lagi meriang, lagi sakit gigi apa nggak tahu? Ini bahasa Cibinong. Dijebuklah sama Nabi ke orang yang sering ludahin. Apa yang Nabi sampaikan? Ya Allah, mudah-mudahan sembuhkan orang yang sering ludahin. Datang ke rumahnya, didoakan yang baik. Kalau kita sering diludahin, setiap kali ibu berangkat pengajian, ibu langsung tuh. Ibu makan nggak balasnya 2, 3. Ngambelan kurang,
Makanya Nabi itu beda dengan kita. Tapi ingat, contoh halal Rasul dengan apa yang sudah kita miliki hari ini. Insya, makanya tawadu. Mudah-mudahan di hari ini pengajian ini membentuk karakter akhlak kita semuanya. Jaga ukhuwahnya. Nih seperti ini nih, tuh luar biasa nih. Ukhuwahnya terjaga, Islamiahnya diperkuat. Insya Allah kegiatan momentum apapun itu acaranya pasti dirasa satu gembira saja, senang aja tuh. Nggak jadi beban bu pengajian itu ya, benar nggak? Kalau ukhuwah ibu itu sudah merekat, saling memperkuat atuh, bener nggak? Ada pengajian, ayo saling. Ya, kalau seandainya ada momentum PHBI, ayo semuanya bersama-sama maksimalkan dengan baik. Jangan sampai kalau sama arisan kumpul-kumpul siap ya. Tapi kalau seandainya pengajian panitia PHBI kedatang ke rumah, Assalamualaikum, orangnya nggak ada, padahal ada yang tahu. Bu, contoh ala Rasul. Insya tawadu, rendah hati. Makanya sekali lagi, ayo jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki hari ini. Jangan pernah kufur nikmat. Jangan pernah yang kita miliki ini adalah kerja keras saya. Jangan kufur. Wasilahnya kita bekerja, hakikatnya Allah. Benar enggak? Hakikatnya kita kaya karena Allah, wasilahnya memberi rezeki kepada kita semuanya. Wasilahnya jabatan kita menteri karena Allah, hakikatnya memberikan amanah jabatan itu. Makanya apa yang perlu kita sombongkan hanya sebujur bangkai nantinya kita. Kan ada tuh waqala Roma Irama. Eta sabujur bangkai ya. Kayak lagu itu. Sebujur tahu? Tuh tahu di dia mah dangdut berarti. Badan kita berharga. Aye, kita pengusaha aye. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, kan gitu musiknya. Orang kita sering nonton, mau ketinggalan zaman. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Itu ya, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Teng 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 teng. Kayak musik. Kita dititipkan oleh Allah semuanya. Jaga amal itu dengan baik. Harta kita, jabatan kita, ilmu kita, keluarga kita titipan Allah. Apa yang kita sombongkan? Jangan. Harus tawadu, contoh sifat Rasulullah SAW. Insya di sini mah insya Allah ya, tetangga sama tetangga saling ngajak kebaikan ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ajak kebaikan dalam hal kesabaran dan takwa. Ya, insya terakhir wasilaturrahim. Nabi itu sering silaturahim. Jaga ukhuwah kita ya. Ini di sini luar biasa. Ini berapa RT Pak? 10 RT ya. Yang hadir lagi 10 RT 3.000 jamaah pantesan. 10 RT sakit. Alhamdulillah. Di dia mah kompak. Lihat ibu-ibunya 10 RT-nya segini ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan deh di sini mah ya pengajian rutin, tablik akbar segala macamnya ramai ya Bu ya. Membludak ini alhamdulillah tuh sampai tenda keluar. Tendanya nggak dipasang. Insya ayo ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, kembali lagi mari kita rekatkan ukhuwah Islamiyah kita dengan pengajian ini. Ngajinya yang rajin, ngajinya yang rajin ya. Jangan sampai kesibukan itu membuat kita jadi malas hadir di pengajian. Insya Allah ya nggak apa-apa deh belang bentong deh pas orang belang, nggak apa-apa deh daripada nggak pernah ngaji. Bener, hari ini ngaji, minggu depan enggak, masih mending daripada orang yang nggak pernah mau ngaji. Kenapa? Man hadara fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min ikin al-firaqabah. Hadirnya, duduknya ibu di tempat pengajian, tidak menulis, tidak memahami apa yang diucapkan ustaz, tapi hadir di majelis ilmu, khairul laka min ikin al-firaqabah, lebih baik daripada kita bersedekah 1000 ekor unta. Bu, saya tanya sekarang, ibu sering berkurban 1000 unta? Kayak keropang, jikir itu. Ayat keropang ibu jikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Keropang lewat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kurang gimana tuh kita ngapelin? Ayo kan di situ tuh ada keluarkan infak terbaik. Ayat 10.000, ayat 5.000, ayat 2.000. Mana yang kita masukkan? 2.000. Cocok. Jujur teuing. Bu, mau berkah rezeki? Mau Allah lapangkan rezeki? Ayo atuh berikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik. Ini rekatkan ukhuwah Islamiyah ini adalah memperberkah rezeki kita, melapangkan rezeki kita nih seperti ini teh. Hadir di tempat pengajian ini merekatkan ukhuwah Islamiyah kita yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang hadir di pengajian hatinya akan tentram, dunianya akan Allah permudah. Pak Ustadz, saya sering ngaji, sering sholat duha, sholat 5 waktu gak pernah tinggalkan, tapi miskin kan wae, belangsak. Naon belangsak? Kita bahasa Jerman. Belangsak, melarat. Apa kata Allah? Janji Allah, ketika orang yang bertakwa ini dititipkan oleh Allah, diuji oleh Allah dengan surah Al-Baqarah 153. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita itu diuji sama Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ini, diuji dengan rasa takut, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, harta, semuanya Allah uji. Tapi ingat kata Allah, hanya orang-orang yang sabar dan ikhlas Allah akan berikan keberkahan di antaranya. Insya ayo, maka dari itu kita sandaran kita Allah. Ingat ya, sandaran kita bukan mentang-mentang Pak RW kita sandaran kita Bu RW kan. Sandaran kita Bu RT, gimana kalau Bu RT-nya lengser? Ya, sandaran kita Allah Subhanahu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nafsu tapi Allah berikan akal kepada kita semua.
diuji sama Allah, karena Allah menguji itu sesuai dengan kemampuan kita. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 2. Berarti lembur. Sampai jam berapa ini? Bentar lagi 10.30. Udah ya, bentar lagi ya. Canggih hijau. Air putih ya? Alhamdulillah, saya melihat air putih ini luar biasa segar. Air putih adalah air yang murah. Ini adalah emang sehat buat air putih. Air putih itu dapat meningkatkan darah tinggi. Saya kalau sama istri saya mie kopi dikasih air putih, mie kopi air putih lagi, mie kopi darah tinggi saya keluar gara-gara air putih. Di sono di sini mah nanti juga ada nanti kalau sudah saya pulang. Kembali lagi udah nggak usah dipikirin Bu, tapi dilakuin. Bu, kembali lagi. Tadi sampai mana? Air putih. Itu benar. Mengingatkan panitia. Ini mereknya adalah Le Minerale, air mineral pegunungan, 600 ml. Oh deh airnya cuma air putih, tunduk. Baik, ibu semua dimulakan Allah, kembali lagi dengan air putih lagi. Sibuk kenapa? Sekali lagi, menjaga ukhuwah Islamiyah sesuai dengan temanya ya, dengan spirit lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan kita rasa malu kita dalam diri kita. Tawadu akan apa yang kita miliki hari ini, dan sambunglah silaturahim antar sesama. Insya Allah itu akan menjadikan dasar Allah memberikan keberkahan, Allah akan memberikan keridhaan untuk kita semuanya. Mana dalilnya? Surah Al-Hujurat tadi ayat 10. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kalau seandainya nanti Maulid Nabi, ada yang bertanya, emang Maulid Nabi ada dalilnya? Ada. Iya, karena Maulid bid'ah. Mana yang ngaji di mana? Ada di dalam Al-Quran dalilnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Perintah Allah, kalau kata bahasa Cibinong mah, contoh tuh Rasul, contoh tuh akhlak Rasul sebagai suri tauladan yang terbaik di antara umat manusia yang ada di alam dunia ini. Mau contoh apa di dalam diri Rasul? Ustaz, saya pejabat. Rasul seorang pemimpin, diplomat itu, benar enggak? Ustaz, saya guru. Rasul pendidik tuh, benar enggak? Ustaz, suami saya polisi TNI. Nabi panglima perang, benar? Semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Contoh Rasul deh, contoh anak Rasul dalam rumah tangganya, dalam usahanya, ya, semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak kurang tidak lebih, yang hadir hari ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu, Allah berikan keberkahan rezeki, ibu-ibu menjadi istri yang solehah semuanya. Tanamkan akhlak Rasul, jaga ukhuwah Islamiyah di tempat pengajian salah satunya. Ayo, yang hari ini mungkin gak ngaji, ajak nanti ya Bu ya. Ingat ngajaknya yang baik.
Ngajaknya jangan marah-marah. Bego, bu, ngaji, tarang ngaji manik mah. Jangan, ajak ngaji. Bu, ayo ngaji. Mudah-mudahan berkah ya. Ayo bu. Siapa ustadznya? Siapa Asep? Enggak, nggak mau, nggak kenal. Bu, mudah-mudahan ya bu ya, kumpulnya kita Allah berikan wasilah kebaikan. Ada 3 poin tadi ya, untuk mencontoh anak Rasul ya, dengan spirit Maulid Nabi ya. Salah satunya menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang pertama apa tadi? Pemalu, jangan malu-maluin ya. Yang kedua, ngopi. Apa? Rendah hati. Yang ketiga, pala linter di dia mah tuh Pak Ustaz diberi hadiah ku bos pengusaha. Alhamdulillah. Insya mungkin itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ini ada sesi pertanyaan ya. Aduh, lembur dong. Jam 10:30 kan ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kita mengaji ketawa aja bu ya. Ketawa tapi dalam hati tetap ikhlas ridho. Ya, ketawanya aja ibadah. Ketawanya aja dapat pahala. Insya Allah bu, di tempat pengajian nggak ada yang rugi. Ya, itu yang rugi ya itu ya tadi orang yang nggak ngaji, makan dikasih nasi kok ada nasi nggak ada ya, snack aja ya. Iya, snack ada, aqua ada, coba kurang apa lagi nih, air putih ada, kopi nggak ada. Intinya ya mudah-mudahan berkah deh kita ya semuanya ya yang hari ini hadir. Berkah umur, berkah rezeki, ingat ilmunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan menjadi penerang hidup kita dan membawa